Pemirsa, partai politik saat ini terus menggenjot usaha untuk meningkatkan elektabilitas tak terkecuali di Jawa Barat yang memiliki jumlah daftar pemilih terbanyak di Indonesia. Usaha tersebut tentunya membutuhkan strategi yang tepat melihat persaingan cukup ketat partai politik di Jawa Barat. PDI Perjuangan, salah satunya yang juga memiliki target untuk memenangkan pemilu di Jawa Barat, terutama dalam perolehan kursi legislatif, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat. Namun, tak ayal target pemenangan pemilu di Jawa Barat juga akan sejalan dengan tujuan meningkatkan elektabilitas calon presiden yang diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, agar bisa memiliki kans besar dalam memenangkan kontestasi Pilpres di waktu yang sama dalam pemilu 2024 mendatang. Lantas, strategi apa yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Jawa Barat guna meraih suara terbanyak pemilu 2024 di Jawa Barat? Untuk membahas yang lebih lanjut, di studio sudah hadir Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Bapak Ono Surono ST. Pak Ono, selamat pagi Sampurasun. Selamat pagi Rampes, Kang Irfan. Terima kasih Atonon, Pak Ono sudah bergabung di Sami-sami, iNews Atunuhun. Jabar pagi hari ini. Kita langsung saja ingin mengetahui sejauh mana hingga saat ini kita ketahui bahwa proses untuk para calon anggota legislatif masih ada di KPU seperti itu. Tetapi tentunya DPD PDI juga terus berusaha untuk mencapai target. Nah, untuk target sendiri ditargetkan untuk Jawa Barat kah, di kabupaten kota ataupun juga pemenangan kursi seperti apa nih Pak? Oke, jadi target itu kita sudah tetapkan melalui rapat kerja daerah mungkin tahun yang lalu ya. Jadi sekarang kan 20 kursi DPD provinsi, dari 120 kursi kita targetkan di 26 kursi. Nah, untuk kabupaten kota itu kan totalnya ada 1.285 kursi ya. Kita targetkan 338 kursi. Nah, sehingga tentunya sebenarnya kalau persiapan udah jauh-jauh hari ya. Dalam arti kan ada misalnya pemanasan waktu itu di tahun 2020, di mana ada pilkada serentak. Nah, itu pemanasan tuh buat PDI Perjuangan. Alhamdulillah kita dapat 4 wilayah dari 8. Oke, baik. Berarti target sudah cukup lama dan ini ada peningkatan dari kursi sebelumnya seperti itu. Apakah peningkatan target ini juga dilandasi terkait kekuatan dari para calon anggota legislatif yang disodorkan kepada masyarakat? Apakah sejauh ini untuk para calon tersebut sudah sesuai dengan harapan dari PDIP sendiri untuk pergerakan ataupun juga strategi yang ditetapkan? Ya, tentunya dengan sistem pemilu proporsional terbuka ini kan selain partai politik akan sangat juga ditentukan oleh figur calonnya kan, karena di kertas suaranya bukan hanya ada tanda gambar partai politik peserta pemilu, tapi juga ada nama-nama caleg. Dan memang faktanya pada saat kita bicara visi, misi, program partai untuk ditawarkan ke masyarakat, kita kan punya instrumen untuk mensosialisasikan itu. Ya, salah satunya adalah caleg. Nah, sehingga caleg ini juga sangat mempunyai pengaruh yang besar. Tapi tentunya PDI Perjuangan dari mulai rekrutmen kita pun melalui sebuah proses yang panjang. Kita mempunyai sistem kaderisasi berjenjang dari mulai pratama di tingkat kabupaten, madya di tingkat provinsi, dan juga utama di tingkat nasional. Selain itu kita punya mekanisme terkait dengan monitoring evaluasi setiap anggota legislatif yang saat ini ditugaskan oleh partai, bagaimana kinerja mereka, ya baik dari sisi bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam 3 fungsi misalnya terkait dengan anggaran, legislasi, dan pengawasan. Nah, sehingga tentunya dari metode atau pola itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita mempunyai saat ini 120 orang caleg DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya yakin mereka sudah melalui proses yang panjang. Dari 20 anggota DPRD yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mencalonkan lagi 17.
yang tiganya itu naik tingkat. Jadi naik ke DPR RI. Naik ke DPR RI. Dan kalau dari Dapil 1 sampai Dapil 15 ya, ada misalnya kekuatan baru tuh, orang baru tapi sudah teruji dan dia masuk misalnya di kalangan Gen Z, ya kan? Yaitu Thorik Halilintar. Thorik Halilintar misalnya di Kabupaten Bogor. Jadi saya yakin komposisi caleg PD Perjuangan khususnya provinsi jauh lebih baik daripada 2019. Oke, baik. Jadi soal figur ini tidak hanya melihat sosoknya, tetapi juga prosesnya juga sudah dilakukan sangat ketat untuk pemilihan para bakal calon legislatif ini ya Pak Ono. Betul. Nah, lantas tadi disampaikan bahwa dari 20 ini ada 17 orang yang kembali mencalonkan. Pak Ono sendiri tidak kembali, Pak? Saya malahan 2 periode di DPR RI dan sekarang nyalonnya di provinsi malah. Oke, baik. Kenapa akhirnya juga kembali ke tanah Pasundan, Pak? Satu hal mungkin karena memang dibutuhkan fokus ya ngurus Jawa Barat, karena saya sebagai ketua DPD yang harus mengurus 27 kabupaten kota. Kadangkala saya merasa pada saat saya mengerjakan tugas-tugas partai, ada tugas-tugas sebagai anggota DPR RI yang saya tinggalkan. Sehingga saya hadir di Jawa Barat dan mungkin saya sadar itu diperlukan fokus. Nah, sehingga partai memutuskan bahwa saya mencalonkannya di DPRD provinsi. Jadi Kang Irfan, saya itu dari kabupaten langsung ke DPR RI. Jadi provinsinya tertinggal. Mungkin ada yang kelewatan kan. Saya nengok ke belakang, oh ya ternyata provinsi masih belum gitu. Makanya jadi suruh turun. Biar lengkap. Biar lengkap. Oke, baik. Nah, berbicara soal fokus terhadap wilayah Jawa Barat sendiri, kita juga ingin mengetahui seperti apa ataupun juga di mana sebetulnya lumbung suara PDI Perjuangan di Jawa Barat, dan apakah ada target yang disasar dan wilayah mana yang disasar untuk perolehan suara di Jawa Barat. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Ketua DPD PDI Perjuangan. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.